Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad meyakini hanya akan ada 2 poros yang berlaga di Pilkada Jakarta. Akan ada Kim Plus, kata Dasko. Soal munculnya nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan menakar Ida Fauzia, Dasko yakin PDI Perjuangan dan PKB tidak akan membentuk poros baru dan hanya akan ada 2 paslon yang bertarung di Pilgub Jakarta. Kata Dasko, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan membahas nama-nama calon gubernur Jakarta bersama para ketua umum Parpol Kim dan Parpol di luar Kim. Dasko menyebutnya sebagai Kim Plus. Tapi saya yakin pada akhirnya di Pilkada Jakarta itu maksimal hanya akan terjadi 2 pasang aja yang bertarung. Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Ini nunggu Pak Prabowo pulang, akan ada pertemuan dari partai-partai koalisi plus, Koalisi Indonesia Maju Plus itu yang akan, plus ada partai lain dong yang ikut kan begitu. Akan membicarakan mengenai pilkada tadi, ada Jawa Tengah, ada DKI kan begitu. Ya, sejauh ini Pilgub Jakarta memang masih berkutat di 3 nama teratas hasil sejumlah survei, yakni Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan Ridwan Kamil. Meski demikian, sampai sekarang belum ada terbentuk koalisi parpol yang secara resmi mengusung sosok untuk dimajukan dalam Pilgub Jakarta. Belakangan, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko mengatakan koalisi Kim akan mengajak parpol lain untuk bahas Pilgub Jakarta dengan sebutan Kim Plus. Lalu akankah Pilgub Jakarta menjadi pertarungan 2 poros atau lebih? Kita akan bahas bersama politisi Partai Gerindra Immanuel Ebenezer, lalu ada politisi PDIP Chiko Hakim dan pengamat politik Brin Siti Zuhro. Selamat petang Prof Wiwi, selamat petang Bang Chiko, Bang Noel. Selamat petang, Bang. Nitya ingin tanya pertama ke Bang Noel terlebih dahulu. Ketua Harian Anda kan katakan kalau Prabowo pulang dari luar negeri, nanti akan ada pembahasan soal pilkada dengan ketum Parpol Kim dan plus. Ini plusnya, plus partai-partai lain di luar Kim yang diajak dan minta diajak, PKB dan PKS? Saya rasa kontestasi Jakarta ini kan menjadi penentu demokrasi kita ke depan. Karena biar gimana pun, Kim juga punya pilihan tersendiri dan punya kriteria tersendiri. Jadi sekali lagi bahwa apa yang disampaikan Pak Dasko sebagai Ketua Harian Gerindra, dia juga bagian dari Kim, Koalisi Indonesia Maju, dia nanti akan menentukan siapa-siapa yang akan maju yang akan mengikuti konsentrasi Pilgub DKI Jakarta. Karena itu akan dirumuskan bersama, karena kita tidak mau nanti Gubernur DKI malah tidak bisa sinergi dengan pemerintah pusat, kira-kira begitu, Mbak. Tapi Kim sudah punya atau jangan-jangan menunggu Kim Plus ini karena butuh arahan yang lain, plus yang lain? Saya rasa gini, kita kan butuh stabilitas ke depan lebih baik ya pemerintahan Pak Prabowo. Ya untuk itu ya kita tetap menghargai proses demokrasi yang akan terjadi di Pilgub DKI. Biar gimana pun kan ini Kim dan Kim Plus ini kan pasti punya kesamaan ya, punya chemistry yang sama secara politik. Gak mungkin pernyataan Pak Dasko itu menyampaikan tanpa ada sebuah pertemuan, kesepakatan atau chemistry yang ketemu. Jadi sekali lagi apa yang sama-sama ingin, kayaknya ada sedikit gangguan teknis dari Bang Noel. Ini juga mungkin masih sama-sama memikirkan nih. Saya ke Bang Chiko dulu deh kalau gitu. Bang Chiko, kalau tadi nampaknya Gerindra masih dukung, masih tunggu, tidak hanya Prabowo tapi juga tunggu Kim Plus katanya. Kalau dari PDIP sendiri, Mbak Puan kan sempat ngomong arah dukungannya ke Anies sudah di atas 50%, Bang Chiko. Kalau dari hasil survei Litbang Kompas kan 17% pendukung Ahok itu fanatik ya, tidak akan dukung yang lain. Siapa yang akan dipilih PDIP? Kita menanti nih, sampai sekarang masih belum ada yang kokoh untuk diusung. Sampai sekarang memang belum ada siapapun pasangan calon manapun yang kita secara resmi atau definitif kita dukung atau mengeluarkan rekomendasi bahkan surat tugas. Tetapi pada prinsipnya PDI Perjuangan yang rumus matinya atau hampir yang bisa hampir dipastikan adalah kami akan mengusung satu kader kami baik itu sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur.
Nah itu yang sudah hampir bisa dipastikan. Tapi kalau kita bicara sebagai calon gubernur tentunya pada akhirnya tidak bisa mendukung saudara Anies Baswedan kan, atau bergabung dengan tim mungkin yang juga akan menjadi calon gubernur. Artinya ada kemungkinan menjadi poros ketiga. Tapi kalau kita lihat nanti bagaimana pembicaraan dengan partai-partai politik lain, apakah pada akhirnya penerimaannya kurang atau memang lebih baik kita bergabung dengan koalisi atau kerjasama politik partai-partai yang sudah terjalin, ya itu kemungkinan kita akan mengusung calon wakil gubernur. Tapi yang harus bisa dipastikan yang sudah menjadi backup dari PDI Perjuangan adalah kami ingin mengusung kader kami, baik itu sebagai cagup maupun cawagup. Itu dulu. Nah, Itu dulu. Bukan yang pasti menang, yang surveinya pasti tinggi ya Bang Ciko? Oh enggak, karena gini, bagi PDI Perjuangan urusan survei itu bukan urusan yang utama, walaupun itu termasuk dalam variabel yang prioritas ya untuk dipertimbangkan. Tetapi pada prinsipnya kita bicara soal permasalahan daerah di mana pilkada itu akan digelar. Kita bicara tentang masalah-masalah sosial masyarakat. Kita bicara soal masalah ekonomi. Kita bicara soal tantangan-tantangan ke depan bagi daerah tersebut. Kalau kita bicara soal DKI Jakarta yang akan berubah menjadi di daerah Jakarta, tentu permasalahannya sangat kompleks. Setelah kita melihat permasalahan itu, kita menetapkan kriteria pemimpinnya seperti apa. Kita perlu pemimpin yang punya rekam jejak yang baik, kita punya pemimpin yang punya pengalaman, kita membutuhkan pemimpin yang punya pengalaman duduk di pemerintahan di berbagai tempat, di berbagai posisi, sehingga dia dapat memahami terkait administrasi, keuangan, dan lain-lain. Nah, kalau rekam jejak kan artinya dua-duanya juga masih punya ya, Bang Ciko ya. Anies masih punya rekam jejak, dua-duanya Ahok juga masih punya. Nama seperti Ahok muncul, nama seperti Pak Anies juga sempat diusulkan oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta. Nah, ini kan karena kita melihat dari sisi kriteria itu tadi. Itu juga nama-nama di kader internal kami seperti Bu Risma, Pak Andika, Pak Pramono Anung, ada juga Pak Jarod, itu juga menjadi pertimbangan bagi kami. Saya pengen ke Prof. Wiwi. Prof, kalau Anda kan sempat mengatakan ini nampaknya bisa jadi ada tambah satu poros lagi. Kalau Anda melihat dari situasi sekarang, di mana semua partai nampaknya masih menunggu, tunggu-tungguan mengusung siapa kemudian atur strategi, Anda melihatnya memang benar seperti apa yang dikatakan oleh Gerindra bahwa akan hanya ada dua poros? Ya, yang dikatakan Mas Dasko itu kan memprediksi ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan akan dua poros gitu. Bukan meyakini tapi memprediksi. Karena ini kan masih simulasi-simulasi, ada semacam kepelikan tersendiri gitu ya untuk Jakarta itu, karena ini kok yang sangat tinggi masih Anies Baswedan gitu kan. Mas Noel udah berdoa-doa jangan Mas Anies kan gitu ya. Ada Mas Ridwan Kamil, ada Pak Ahok kan gitu. Tentu masih ada ya dari PDI Perjuangan ini banyak kader-kader handalnya kalau ya, mau. Tapi kan tak satu pun yang kemudian mendapatkan tiket sampai sekarang kan. Belum ada yang berani sebut, Prof. Ini masih cair sekali. Tapi dalam pengalaman empirik pilkada itu Mbak selalu menunjukkan bahwa partai-partai itu akan mempertimbangkan siapa gitu ya calon kepala daerah yang dipastikan itu bisa memenangkan kan itu. Sementara nanti calon keduanya wakilnya itu biasanya hanya menyempurnakan sebetulnya kalau bahasanya Anda wakil itu hanya menyempurnakan, maaf saya potong Prof. Kalau jangan-jangan memang ternyata partai-partai ini saat ini terjebak kepada dua pilihan tadi. Surveinya kan yang teratas hanyalah Anies dan juga Ahok. Iya, itu masalahnya. Jadi pilihannya agak pelik ya, khususnya bagi Kim ini mau mencalonkan siapa. Tapi yang lalu itu infonya lamat-lamat menunjukkan bahwa di Kim itu bisa jadi mengusulkan Pak Ridwan Kamil, juga Pak Ahok dan juga Pak Anies. Tiga-tiganya akan dicalonkan gitu. Ya, tiga-tiganya ya. Apakah ini akan disimulasikan sesuai dengan penjelasan dari Mas Dasko tadi itu, ini masih simulasi, masih sangat cair. Dan jangan lupa politik di Indonesia juga di Jakarta itu sangat kontekstual. Jadi konteksnya itu nanti
ketika menentukan gitu ya, biasanya at the last minute gitu, itu akan jatuh ke siapa. Tapi saat ini memang kecenderungan bahwa Anies itu on the top gitu ya. On the top. On the topnya Anies ini, Prof, Anda melihat akan membuat PDIP akhirnya akan jatuh pilihan kepada Anies sebelum saya balikin ke Bang Ciko nih? Atau justru malah ya sudah balik lagi mendengarkan akar rumput nih? Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin ya, tidak ada yang absolut gitu ya. Itu hitung-hitungan absolut bukan di politik. Jadi politik itu seni kemungkinan dan tidak tertutup kemungkinan, bahkan Kim pun sedang mempertimbangkan apakah oke kalau Anies diambil kan gitu, atau tetap Ridwan Kamil yang diambil paksa ke Jakarta gitu ya, dengan berbagai alasan untuk melawan Anies kan gitu. Kalau Ahok bagaimana, Prof? Mungkin nggak Kim menimbang Ahok? Kan top tuh. Iya, bisa jadi seperti itu. Tapi mungkin Mas Ciko yang sangat paham gitu argumentasinya, apakah rumusannya ketemu kalau akan diusulkan oleh Kim kan gitu. Oke. Kalau gitu saya balikin ke Bang Ciko deh kalau gitu. Bang Ciko, rumusannya ketemu nggak tuh kalau Prof Wibi bilang tadi? Kalau misalnya akhirnya Ahok karena Anies top tuh, mungkin nggak kalau PDIP dan Kim akhirnya ini ketemu lewat Ahok? Intinya gini, kalau kita bicara soal kerjasama politik antar partai politik, tentunya kita harus mengesampingkan sosok ya. Sosok Ahok, biar bagaimanapun juga dia adalah kader dari PDI Perjuangan. Jadi semua keputusan terkait dengan pencalonan yang bersangkutan adalah wewenang dari partai, dan saudara Ahok walaupun setokoh apapun beliau ketika sudah menjadi kader di PDI Perjuangan tentunya juga tetap akan terkait dengan kemungkinan apakah Kim kemudian nanti bekerja sama dengan PDI Perjuangan, sangat mungkin karena ini terjadi juga di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ingat, kita ada 508 kabupaten kota yang akan menggelar pilkada, ada 37 provinsi, dan di beberapa tempat sekarang sudah terjalin kerjasama misalnya dengan Tapi Jakarta kan beda, Bang Ciko. Jakarta kan equals 2029, artinya segala-sesuatunya harus diperhitungkan. Ya, banyak yang equals 2029 sebenarnya. Jawa Barat juga bisa dikatakan equals 2029. Jawa Tengah juga bisa dikatakan begitu, ya kan. Kalau kita mau jujur, Jawa Timur pun juga begitu, walaupun begitu pun dengan Sumatera Utara misalnya. Tetapi pada prinsipnya PDI Perjuangan sampai hari ini tidak pernah menutup jalur komunikasi dengan partai politik manapun, dan semua itu terjalin di berbagai daerah, tentu dengan formula yang berbeda-beda, tidak selalu Kim secara utuh. Kim sendiri juga tidak selalu utuh di daerah-daerah lain gitu. Jadi kita juga seperti dikatakan Prof Wibi tadi bahwa semuanya masih cair. Jadi kemungkinan itu selalu ada. Tetapi pada prinsipnya hari ini memang PDI Perjuangan masih disibukkan dengan mencoba mengerucutkan satu nama kader kami yang akan kami usung sebagai calon gubernur ataupun sebagai calon wakil gubernur. Dan tentunya tetap sambil menjalin komunikasi baik itu informal maupun formal dengan masih tunggu-tungguan, Kim juga masih tunggu-tungguan, Kim Plus juga masih tunggu-tungguan. Nampaknya ini pundaknya Pak Prabowo berat sekali ya untuk menentukan kira-kira akan ditambah lagi nggak dengan obrolan atau pertimbangan dari Pak Jokowi? Ya itu yang jadi beban. Saya harus ke Bang Noel nih kayaknya yang jawab ya. Bang Noel. Beban kalau kata Bang Ciko tuh, Bang Noel. Nah, yang dikatakan Mas Noel tadi menarik ya, katanya bahwa apakah bisa inline antara nanti Pak Prabowo ya sebagai pemimpin nasional dengan yang ada di DKI Jakarta. Ya kalau menurut saya program-program Mas Anies satu contoh ya, karena yang terakhir Mas Anies ya. Kalau Pak Ahok kan sebelum Pak Anies kan gitu, jadi yang terakhir gitu. Itu menurut saya banyak inline-nya kalau dilihat dari asta citanya. Banyak inline-nya. Saya ke Bang Noel kalau gitu deh. Juga sangat welcome ya yang lalu itu Mas Anies dengan pernyataan kemenangan Pak Prabowo. Jadi menurut saya secara politik cair ya, dengan semua partai cair kelihatannya gitu. Kalau Bang Ciko bilang beban, Prof Wibi bilang itu harusnya nggak jadi masalah. Itu inline sebenarnya dengan Pak Prabowo. Bang Noel, saya balikan kepada Anda nih, benar beban? Ya gini, saya sedikit mau mengomentari pernyataan politisi infotainment tadi tuh sebelumnya tuh si Deddy Sitorus.
yang katanya ada yang cawe-cawe. Seharusnya sebut nama aja, siapa yang cawe-cawe. Kalau politis yang punya integritas dan punya keberanian, apalagi dengan demokrasi terbuka seperti ini, sebut nama dong, jangan jadi pecundang. Ini politisi infotainment gini harusnya malu-malu gini, harusnya dia bicara berbasis data. Kemudian ada battle terkait pertarungan politik dan terkait elektoral, itu sah-sah saja. Terus siapapun boleh gitu menentukan pilihan, lantas merumuskan calon-calonnya. Kalau soal Kim kan jelas Bang Dasko sudah ditugaskan oleh Pak Prabowo untuk bagaimana menggodok siapa yang terbaik buat Jakarta. Nah kemudian ada. Jadi nggak benar ada yang cawe-cawe ya? Ya nggak ada siapa yang mau cawe-cawe. Kitanya itu yang politisi infotainment itu tuh. Oke, kalau nggak Gitu. benar cawe-cawe, tapi benar nggak tadi Apa ucapannya Bang ideologi, Ciko, Bang Noel, bahwa ini beban untuk Pak Prabowo? nggak ada yang beban. Prabowo tidak merasa beban. Pak Prabowo itu sampai sekarang itu masih sangat komunikatif dengan Bu Mega. Lantas kemudian Pak Jokowi mau diadu domba dengan Pak Prabowo itu hal yang nggak mungkin gitu loh. Tidak mungkin sekali. Sama halnya orang ingin mengadu domba Pak Prabowo dengan dengan Bu Mega itu juga hal yang nggak mungkin. Karena gini, bangsa ini udah hentikanlah politik picik, politik dendam, politik kebencian. Makanya kenapa hari ini kita kekurangan negarawan? Ya itulah akibatnya kenapa? Ya kayak begini-gini timbul politisi-politisi model sampah tadi itu, politisi infotainment tadi, yang akhirnya menarasikan kebencian, berantem. Nggak ada pertarungan gagasan yang akhirnya. Kita kan mau ada sebuah tawaran-tawaran gagasan besar di setiap wilayah, setiap daerah. Akhirnya apa? Pilkada itu berkualitas. Oke. Pilkada itu basisnya basis gagasan, bukan basis cawe-cawe apa. Mau sehebat apapun cawe-cawe kalau gagasannya nol ya nggak bakal menang kok. Kayak gitu kira-kira Mbak. Saya ke Prof Vivi deh kalau gitu. Prof, tadi sudah dibilang bukan beban gitu, tidak ada yang masalah, tidak ada juga yang cawe-cawe. Anda melihatnya seperti apa? Karena kan tidak boleh dilupakan bahwa selain 3 top 3 tadi, sebenarnya masih ada nama Kaesang. Jangan-jangan menunggu yang ini? Menurut saya memang pilpres dan pilkada beda ya. Jadi kalau terjadi kohabitasi bahwa koalisinya tidak paralel antara yang di pusat dengan di daerah-daerah, itu sudah happening, istilahnya sudah terjadi lama itu. Pengalaman empirik menunjukkan selalu terjadi kohabitasi. Jadi tidak selalunya bisa semuanya seluruh provinsi di Indonesia, kabupaten kota nggak bisa gitu ya. Maka yang di DKI Jakarta itu muncul istilah Kim Plus tadi kan Mas Noel gitu ya. Nah itu kemungkinan ada nanti gitu ya calon-calon yang disimulasikan yang saya yakin partai itu selalu memegang siapa yang bakal bisa menangkan. Jadi sudah bukan masalah ideologinya tapi siapa yang bisa menangkan nanti untuk DKI Jakarta 1 kan gitu. Lah itu yang akan dipegang. Maka ini agak pelik sedikit gitu ya. Apakah Pak Ridwan Kamil dipanggil lagi aja, jangan di Jawa Barat gitu ya, supaya menandingi Mas Anies dan Pak Ahok nanti kan gitu. Kalau begitu Prof, saya potong. Kalau begitu, kalau memang yang nampaknya menjadi pertimbangan utama parpol lagi-lagi adalah kemenangan pada akhirnya, masih kontekstual nggak? Masih relevan nggak untuk kemudian memilih orang yang non Jokowi, tapi karena punya faktor menang? Saya sedang tidak melihat apa yang terjadi di Pilpres kemarin gitu ya akan dilakukan juga di DKI Jakarta kan gitu. Jadi istilahnya cawe-cawe dan sebagainya. Saya sama sekali tidak membahas itu. Tapi di Jakarta ini luar biasa kompetisi kontestasi. Jadi kan banyak ya yang sudah berargumentasi, beberapa analis politik kita gitu ya. Jangan coba-coba kalau di Jakarta tidak punya kompetensi, tidak punya bekal yang cukup, track record tidak jelas. Pastinya itu akan terjadi resistensi gitu ya. Artinya tidak akan menang. Daripada tidak menang kan tidak mau. Maka kenapa kayak yang di Jawa Timur saja contohnya, Bu Khofifa masih merajai kan gitu. Termasuk Mas Ciko ini mendukung langsung kan gitu ya. Maka karena apa dia takut. Apa Bang Noel? Merasa takut? Iya, mana ada yang berani lawan Bu Khofifa lah. Elektabilitas tinggi, kerjanya sudah nyata ketahuan.
Gitu, Iya, nah kayak gitu. Jadi rakyat itu punya standar pilihannya. Tadi Itu kan kalau dibilang melawan bahwa Kofifa. Kalau di Jakarta siapa yang takut melawan siapa nih, Bang Noel? Ada saya sosok itu rasa nggak? nggak ada yang harus mesti ditakuti. Jakarta belum. Tidak ada yang ditakuti ya? Demokrasinya berjalan dengan baik. Kalau Gitu. Jakarta, kalau kita lihat dari hasil survei, ini saya potong ya, Anies Baswedan pun tidak begitu mudah akan melenggang untuk menang. Kadang dikatakan dia selalu berada di atas, tapi di atasnya itu nggak pernah di atas 35%. Jadi belum ada yang di atas 40%, apalagi 50%, yang dimana kalau sudah di atas 50%, barulah kita bisa berpikir bahwa ini adalah calon yang sangat kuat. Kalau kita bicara soal Anies Baswedan, sebenarnya pemilihan dari calon wakil gubernur sangat penting bagi dia. Begitu juga pemilihan partai-partai politik yang akan diajak kerjasama untuk mendukung yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya nih seperti sekarang rumusnya PKS maunya Anies dan Sohibul Iman, saya bisa meyakini bahwa ini kemungkinan kalahnya sangat besar. Jadi sebenarnya artinya tidak ada calon satupun yang bisa dapat mudah melenggang. Belum ada satupun yang nampaknya juga masih mendapatkan golden ticket dari partai manapun. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Koma Petang, Bang Noel, Bang Ciko, dan juga Prof. Wiwi. Selamat petang. Terima kasih.